Sebenarnya apa itu kecemasan, dokter? Kita khawatir bagaimana tentang masa depan kita. Sebenarnya kan kita tidak tahu ya, tidak ada objeknya masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Para pendengar podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI, berjumpa pada podcast yang pada episode pertama. Yang pada episode ini kita akan membahas mengenai kecemasan, apa dan mengapa. Kebetulan narasumber kita hari ini adalah langsung datang Ketua Seksi Ansietas PPPDS KJI, Dr. Mustafa Mahmud Amin, Magister Kedokteran, Magister Sains, Spesialis Kedokteran Jiwa, Konsultan. Gimana dokter kabarnya hari ini? Kabar baik Mbak Sela. Mbak Sela apa kabar? Alhamdulillah sehat juga baik, dokter. Terima kasih. Ya dok, dalam banyaknya aktivitas dokter, alhamdulillah dokter bisa meluangkan waktunya ya dok ya. Iya. Untuk datang membagi sedikit informasi nih dok, mengenai apa itu kecemasan dan mengapa gitu dokter ya. Baik. Jadi dok bisa jelasin sedikit nggak dok, sebenarnya apa itu kecemasan dokter? Baik, terima kasih Mbak Sela. Jadi kecemasan itu sebenarnya adalah suatu perasaan yang lazim dialami oleh setiap orang. Kadangkala kecemasan ini bertumpang tindih dipakai dengan rasa takut. Nah, bedanya kecemasan itu objek yang ditakuti itu sebenarnya tidak ada atau tidak ada alasan di depan kita. Gitu dokter ya? Iya. Kalau rasa takut itu kan memang objek yang kita takuti itu contohnya seperti binatang buas, itu ada di depan kita. Hanya saja memang selalu saja istilah ini dipakai secara tumpang tindih. Dan kadangkala saat orang mengatakan takut, sebenarnya dia itu merasakan kecemasan, lazimnya seperti itu. Iya benar dok. Jadi kalau yang dikatakan kecemasan nih nggak ada penyebab, tapi kita tetap rasa cemas gitu dokter ya? Iya benar. Contohnya seperti kita khawatir bagaimana tentang masa depan kita. Sebenarnya kan kita tidak tahu ya, tidak ada objeknya masa depan itu seperti belum apa. Tahu ya benar. Tapi kan ada rasa kekhawatiran, kecemasan yang kita rasakan, itulah yang membuat kita menjadi tidak nyaman. Iya benar dokter. Jadi sebenarnya dokter, penyebab timbulnya kecemasan ini apa nih dok? Baik, jadi kecemasan itu kalau dipandang dari sisi mediknya, maka ada bagian di dalam otak namanya amigdala, sebesar buah almond, dan dia fungsinya sebenarnya sebagai alarm. Alarm kalau ada suatu hal yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita takut, membuat kita khawatir, dia akan mengirim sinyal ke seluruh bagian tubuh untuk bereaksi terhadap hal tersebut. Jadi pada orang-orang yang mengalami kecemasan, dalam hal ini kecemasan berlebihan, amigdalanya itu memang sangat-sangat aktif sehingga mengganggu dalam fungsi kehidupannya sehari-hari. Nah, yang kedua, kecemasan ini muncul karena proses saat seseorang tidak mampu membuat mekanisme fight or flight pada tempatnya. Jadi saat ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman gitu ya, khawatir, seharusnya kan kita tahu ya, apakah kita harus berjuang atau kita harus berlari. Iya benar-benar. Nah, pada kondisi orang tersebut dia lebih banyak berlarinya, tidak menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan itu, maka ujung-ujungnya akan terjadi kecemasan pada dirinya, seperti itu Mbak Sela. Gitu ya dok ya. Jadi pada saat seseorang nggak bisa menentukan nih, dia harus bertahan atau dia lari gitu. Oh baik dokter. Jadi kecemasan ini sendiri dok, ada tingkatan atau ada jenis-jenisnya nggak dokter ya? Iya betul. Secara umum memang ada yang disebutkan sebagai suatu kecemasan yang mengambang bebas. Artinya kecemasan yang si orang itu sendiri pun tidak tahu apa sebenarnya yang dicemaskannya. Biasanya dia malah mengkhawatirkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Kemudian ada kecemasan yang kita sebutkan sebagai fobia. Nah, kecemasan fobia ini adalah
rasa takut yang berlebihan. Jadi kalau rasa takut itu memang sudah kecemasan dalam tingkat berat untuk terkait suatu kondisi atau hal tertentu. Contohnya takut berada di tempat tinggi, takut berada di ruangan tertutup, takut berada di tempat terbuka, seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya panik. Kalau panik ini adalah suatu episode kecemasan yang berat, mendadak, tiba-tiba, dan biasanya orang yang mengalaminya itu tidak nyaman karena ada muncul rasa seperti takut mati, takut menjadi gila, seperti itu. Jadi banyak jenisnya nih sebenarnya dokter. Betul. Ya, nggak hanya yang cemas dikatakan itu tadi di awal cemas menyeluruh yang nggak tahu kita apa sebabnya gitu dok. Iya. Jadi dok, ada nggak kelompok-kelompok tertentu gitu dok yang lebih rentan nih untuk mengalami namanya kecemasan ini dok? Iya, kalau dari penelitian memang menyatakan untuk jenis kelamin perempuan itu lebih rentan untuk mengalami kecemasan dibandingkan dengan laki-laki. Gitu. Ya, karena satu sisi faktor hormonal juga mempengaruhi juga. Betul. Dan cara perempuan untuk menghadapi suatu permasalahan juga berbeda dibandingkan dengan laki-laki. Gitu Mbak Sarah. Jadi ada juga istilahnya berarti benar ya dok ya, perempuan itu segala sesuatu pakai perasaan katanya gitu ya dok ya. Iya benar. Baik dokter. Jadi misalnya nih dok, kalau kecemasan ini dibiarkan, kemungkinan terburuknya nih apa yang bisa terjadi dok? Kalau kita nggak mau, udahlah biarin aja, tetap aja dibiarkan gitu, nggak mau berobat atas segala macam. Jadi kalau untuk kemungkinan terburuknya dia akan menjadi kronik. Jadi kalau sudah kronik dia akan berlarut-larut seperti itu ya, berlangsung lama, akan lebih sulit mengobatinya, dan biasanya fungsi kehidupan orang tersebut akan terganggu. Sudah terganggu ya dok. Betul. Jadi untuk produktivitasnya juga pasti menurun ya dokter. Iya, benar. Jadi kapan nih dok sebenarnya seseorang itu udah harus menemui psikiater nih dok? Begitu dia merasakan bahwa akibat dari kecemasannya itu membuat dia jadi terganggu pekerjaannya, kalau dia masih sekolah terganggu pendidikannya, kemudian terganggu fungsi sosialnya yang dulunya rajin, mungkin kumpul-kumpul dengan temannya sekarang jadi malas, seperti itu ya. Dan kemudian kita nilai secara keseluruhan juga kualitas hidupnya sudah mulai menurun akibat dari kecemasan ini, maka kita bisa sampaikan dia harus sudah menjumpai seorang psikiater. Gitu ya dok ya. Jadi jangan menunggu sampai udah parah, udah nggak mau lagi keluar rumah atau segala macam baru datang gitu. Dokter betul, akan lebih sulit untuk mengobatinya. Iya dokter. Jadi dok, seseorang yang sudah didiagnosa kecemasan itu biasanya terapinya apa aja nih dok yang diberikan? Kalau kita di bidang psikiatri itu ada 2 terapi ya. Pertama terapi dengan obat-obatan, yang kedua terapi dengan tanpa obat-obatan. Biasanya untuk pasien kecemasan ini seiring sejalan. Walaupun pada beberapa kondisi kalau memang pasien dengan mengkonsumsi obat saja sudah mendapatkan hasil yang baik, mungkin kita tidak perlu memberikan terapi tanpa obat-obatan tersebut. Contohnya misalnya seperti terapi kognitif, terapi perilaku kognitif, relaksasi, seperti itu Mbak Sela. Jadi banyak jenis pengobatannya dok ya, nggak melulu langsung dikasih obat atau apa gitu dok ya? Tidak. Tergantung keadaan dari si pasiennya juga dokter. Benar sekali. Jadi dokter, kalau di rumah nih dok, ada nggak yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kecemasan ini? Misalnya pasien memang udah didiagnosa cemas nih, tapi tiba-tiba di rumah dia mengalami kecemasan lagi. Ada nggak yang bisa kita lakukan gitu dok? Ya biasanya sih yang kita lakukan tersebut adalah dengan mengajarkan kepada pasien untuk melakukan relaksasi seperti itu. Kemudian bisa juga kita minta si pasien untuk melakukan olah nafas. Relaksasi yang pertama saya maksudkan tadi adalah relaksasi progresif daripada otot-otot si pasien. Biasanya orang cemas itu kan ototnya tegang. Ya Mbak. Iya benar-benar dok. Dan kita ajarkanlah bagaimana dia melenturkan otot-ototnya tersebut dengan harapan dengan dia melakukan terapi relaksasi otot progresif itu,
kecemasannya juga bisa berkurang. Harapannya seperti itu. Jadi pasien-pasien kecemasan kita ajarkan juga teknik-teknik relaksasi gitu dokter ya? Bisa. Ya dok, jadi untuk mencegah seseorang itu untuk mengalami kecemasan itu ada nggak dokter ya? Ya, jadi prinsipnya sebenarnya sama dengan mencegah penyakit-penyakit yang lain. Jadi dengan tetap rajin beraktivitas fisik, berolahraga seperti itu, minimal 2 kali seminggu. Kalau untuk yang olahraganya sifatnya aerobik, sekali olahraga mungkin sekitar 45-60 menit itu katanya sudah bisa untuk mencegah terjadinya kecemasan pada seseorang. Apalagi kalau memang olahraga yang sifatnya lebih bagus untuk mencegah kecemasan. Seperti misalnya main badminton atau futsal gitu dokter ya. Malah berarti olahraga nih malah tambah membantu mencegah seseorang menjadi cemas gitu dok ya. Benar. Bagi orang yang belum mengalami kecemasan itu bagus dilakukan. Saya jadi semangat nih dok untuk olahraga 2 kali seminggu. Iya dokter. Jadi dokter orang yang sudah mengalami kecemasan nih dok bisa sembuh nggak sebenarnya dok? Jadi kalau di dalam psikiatri itu kan kita itu ada namanya remission. Kemudian ada namanya recovery. Nah, memang target utama dari penata laksanaan kecemasan itu adalah remission, di mana pasien kita harapkan dalam kurun waktu 6 sampai 9 minggu pertama pengobatan dia sudah bebas gejala kecemasan tersebut. Nah, setelah dia bebas gejala kecemasan tersebut, kita harapkan dia bisa menjadi recovery, yaitu kembalilah ke fungsi sebagaimana dia sebelum sakit. Contohnya kayak yang tadi kerjanya terganggu sudah menjadi baik, yang tadi sekolahnya prestasinya menurun bisa jadi lebih baik, sosialisasinya menjadi lebih bagus, dan secara umum kualitas hidupnya juga menjadi lebih bagus seperti itu. Jadi yang namanya cemas bisa sembuh gitu dok ya? Iya, insya Allah bisa. Oke dokter. Dokter nggak terasa nih dokter, padahal banyak sekali nih seru kayaknya ngomong tentang kecemasan ini dok. Tapi memang karena berhubung waktu nih dok, jadi kita sudahi dulu sampai di sini episode pertama kita. Mudah-mudahan nanti dokter punya waktu luang lagi, kita kumpul lagi dokter ya untuk podcast selanjutnya nih dok. Baik, terima kasih Mbak Sela. Terima kasih dokter, mungkin itu saja. Dokter sebelum ini saya lupa, kalau misalnya nih saya mengalami kecemasan atau ada kerabat saya ini, kemana saya bisa menjumpai dokter untuk konsultasi lebih lanjut nih dok? Oke baik, saya sehari-hari melayani konsultasi antara Senin sampai dengan Rabu di klinik utama Bina Atma dari jam 4 sampai jam 6 sore, kemudian di rumah sakit Siloam hari Jumat jam 4 sampai jam 6 sore dan Sabtu jam 10 sampai jam 12 siang Mbak Sela. Oke dokter, jadi di situ tempat yang bisa kita jumpai untuk nanti konsultasi lebih lanjut. Jadi begitu saja podcast kita pada hari ini. Salam sehat jiwa, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.